Pemirsa, PT Pelabuhan Indonesia dan Kepala Kantor dan Syah Bandar Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara memastikan kegiatan bongkar muat akan normal kembali pada hari Senin. PT Pelindo juga akan memberikan kompensasi terhadap gate pas supir truk yang sudah kadaluarsa akibat keterlambatan masuk pelabuhan. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan aktivitas hari ini, memang khusus untuk MPCT1 di tanggal 16 menjelang 17 kemarin memang ada persamaan 3 kapal yang tiba di MPCT1 sehingga terjadi peningkatan volume bongkar muat mencapai di atas 4.000. Ini sehingga menyebabkan terjadi aktivitas yang cukup tinggi yang kita sama-sama tahu akhirnya terjadi kemacetan di MPCT1 berimbas sampai ke luar. Untuk hari ini ada jadwal kapal, memang 3 kapal yang saat ini sudah tiba dua kapal, namun yang 3 kapal yang kemarin itu sudah 2 sudah berangkat, satunya nanti siang ini sudah berangkat juga. Jadi nanti akan 3 kapal. Namun Bapak Ibu sekalian, kami juga bersama-sama dengan teman-teman dari Pelindo, kemudian dengan Polres, kami melakukan meeting untuk memitigasi terhadap 3 kapal ini jangan sampai terjadi seperti yang beberapa hari kemarin. Yaitu salah satunya adalah kita akan melakukan dimungkinkan untuk di-shifting ke terminal yang lain sehingga mengurangi kegiatan bongkar muat di MPCT1. Itu yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah kita mungkin melakukan mitigasi dari sisi laut. Artinya mungkin mendelay kegiatan bongkar muat sehingga tidak dilakukan secara bersamaan. Kemudian kami juga berdasarkan kesepakatan bersama untuk nanti mungkin di hari Senin kita akan buat dalam bentuk SOP. Namun ini sudah disepakati oleh teman-teman Pelindo dan Polres dan pihak terminal bahwa kami akan melakukan pembatasan terhadap volume receiving delivery sesuai dengan parameter yang ada di masing-masing terminal. Untuk diketahui bahwa kita di sini punya terminal dengan parameter itu adalah jumlah maksimal yang dimungkinkan untuk kegiatan dalam 1 hari terhadap terminal tersebut. Nah, untuk itu kami ke depan akan melakukan pengawasan terhadap kegiatan receiving delivery di setiap terminal dengan parameter yang sudah ditentukan. Artinya parameter itu dimungkinkan untuk kegiatan dengan jumlah segitu bisa berlangsung secara normal di dalam terminal. Nah, itu yang terhadap kondisi di MPCT1. Pertanyaannya, apakah ada kompensasi untuk teman-teman? Jadi tadi disampaikan bahwa Pak Presiden menyampaikan pertama kita kompensasi terhadap hal-hal yang memang seperti menambah waktu pembatasan tilanya kita perpanjang dan kita tidak tarik pos, itu juga kami selesaikan sehingga ini akan sangat membantu teman-teman pengendara atau pemilik kargo. Yang kedua, beberapa kali kami juga melepas kit untuk tapping kitnya juga kami berikan, dan beberapa tadi pagi juga teman-teman yang sudah stuck di jalan arteri kami masukkan ke tol, itu juga biaya tol kami juga bantu, itu bersama-sama Pak Dirlantas dan Pak Kapolres. Kita coba membantu untuk memasukkan ke tol, itu juga kami kompensasi. Di luar teman-teman juga kami berikan konsumsi untuk menunggu, itu juga kami berikan ke teman-teman sopir yang ada di lapangan. Itu sementara yang memang kami berikan terhadap kegiatan di lapangan.
penegasan aja Pak, ini kira-kira dengan volume yang cukup tinggi ini bisa diperkirakan nggak Pak? Kapan ini akan bisa setidaknya kembali normal gitu Pak? Situasi kembali normal gitu. Jadi mungkin saya back to ini ya, di hari tanggal 16 malam. Tanggal 16 malam itu kenapa sih terjadi akhirnya kondisi kredit sekali. Tadi sampaikan Pak SOP bahwa ada peningkatan volume. Peningkatan volume ini didominasi di satu terminal yaitu namanya NPCT-1. NPCT-1 ini kedatangan kapal yang seharusnya kapal ini sudah datang 1 minggu lalu. Ada 3 kapal yang sandar. Itu nama kapalnya sebentar. Nama kapalnya MSC Aduvi, Everbalmi, dan satu lagi Starship Venus. Ini 3 kapal ini memang kapal yang harusnya yang 2 itu datang minggu lalu, yang satunya lagi harusnya datang 24 jam sebelumnya. Dengan dampak adanya kapal yang sandar tidak di waktu yang memang sudah ditentukan karena kapal kontainer ini window. Oke, informasi selanjutnya, pemirsa, pemerintah Indonesia bersiap untuk evakuasi warga Gaza, Palestina. Kota Pangkal Pinang disiapkan menjadi kota tujuan warga Gaza untuk menetap sementara. Kami siap mengevakuasi mereka yang luka-luka, mereka yang kena trauma, anak-anak yatim piatu, siapapun yang oleh pemerintah Palestina dan pihak-pihak yang terkait di situ, mereka ingin dievakuasi ke Indonesia, kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk mengangkut mereka. Kita memperkirakan mungkin jumlahnya sekitar 1.000 untuk gelombang pertama. Kondisi warga Gaza yang saat ini terancam kelaparan menjadi sorotan dunia internasional. Antrian warga di dapur-dapur amal menjadi pemandangan sehari-hari. Presiden Prabowo berkomitmen untuk mengevakuasi rakyat Gaza. Sejumlah persiapan pun telah dilakukan oleh jajaran Kabinet Merah Putih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan telah menyiapkan sejumlah lokasi untuk evakuasi. Pangkal Pinang dan Bangka Belitung telah disiapkan untuk menampung sementara warga Gaza yang terluka. Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa evakuasi diutamakan bagi korban luka dan anak yatim. Kemenlu juga memastikan Indonesia tidak pernah setuju dengan relokasi paksa warga Gaza. Bahwa Indonesia tidak setuju dengan upaya relokasi paksa warga Gaza under any pretext dalam bentuk apapun. Semua ini dilakukan harus sukarela dan harus dengan persetujuan dari semua pihak. Sementara Ketua MPR RI sekaligus Sekjen Partai Gerindra menyebut, rencana Presiden untuk mengevakuasi warga Gaza adalah bagian dari dukungan Indonesia pada negara Palestina yang merdeka. Yang dilakukan oleh Presiden Prabowo yang merencanakan untuk melakukan evakuasi warga Gaza ke Indonesia itu adalah tenaga-tenaga medis, tenaga-tenaga pendidik yang itu dilakukan oleh Presiden Prabowo sebagai bagian dari persiapan Palestina yang merdeka. Negara-negara di sekitar Palestina sekarang ini sedang mempersiapkan diri rekonstruksi pasca perang, pasca Palestina merdeka. Ketika Palestina merdeka, pasca perang selesai, maka yang harus dilakukan adalah bagaimana membangun fisik. Karena itu negara-negara sekitar Palestina sudah mulai menghitung biaya yang diperlukan untuk melakukan pembangunan rekonstruksi bagi Palestina. Saat ini Gaza berada di bawah teror serangan Israel. Serangan Israel menyasar rumah dan rumah sakit di kota Gaza. Anak-anak dan wanita pun terus menjadi korban ganasnya serangan Israel.
Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggratiskan moda transportasi publik untuk perempuan saat Hari Kartini 21 April 2025 mendatang. Bebas tarif seluruh moda transportasi publik juga akan diberikan Pemprov DKI untuk semua jenis kelamin pemirsa pada tanggal 24 April bertepatan dengan Hari Transportasi Nasional. Kabar gembira bagi Anda, perempuan, warga Jakarta dan sekitarnya. Pada peringatan Hari Kartini 21 April nanti, seluruh perempuan akan bebas menumpangi moda transportasi publik di Jakarta secara gratis. Selain bus Transjakarta, transportasi publik yang bisa ditumpangi kaum perempuan secara gratis adalah Mass Rapid Transit atau MRT dan Long Rapid Transit atau LRT. Sementara pada Hari Transportasi Nasional 24 April nanti, Pemprov DKI Jakarta juga akan kembali menggratiskan moda transportasi massal untuk laki-laki dan perempuan. Penggratisan ini juga sekaligus peluncuran trayek baru Trans Jabodetabek rute Blok M, Alam Sutera, Tangerang. Siapapun selama dia perempuan, naik transportasi di Jakarta gratis. Kecuali yang taksi ya, karena taksi kan bersifat personal. Tetapi naik LRT, MRT, Transjakarta, itu kita gratiskan. Nah, untuk tanggal 24 April, itu adalah hari yang disebut dengan hari transportasi. Maka tanggal 24 April kami akan meluncurkan trayek baru dari Blok M ke Alam Sutera. Dan pada saat itu juga kami akan menggratiskan seluruh trayek, termasuk MRT, LRT, Transjakarta, bagi siapapun mau laki mau perempuan gratis. Meski begitu, Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta agar penumpang tertib saat menumpangi moda transportasi publik, baik selama di halte atau stasiun hingga di dalam rangkaian. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan pesepeda mengikuti gelaran Gowes Silaturah Ride 2025. Gubernur Jakarta Pramono Anung membuka secara resmi acara Gowes Silaturah Ride 2025 pagi tadi di Balai Kota Jakarta. Ratusan pesepeda ikut meramaikan acara ini. Gubernur Jakarta melepas sekitar 400 peserta dari berbagai komunitas. Adapun kegiatan ini akan melalui beberapa rute jalan protokol dan selama kegiatan diberlakukan, rekayasa lalu lintas di 28 titik jalan protokol pun diberlakukan. Pemirsa, untuk mengetahui suasana keseruan Gowes sepeda bareng Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, kami sudah terhubung dengan rekan kami Syahreza Zanski. Selamat pagi Syahreza, bagaimana keseruan menggoes sepeda bareng Gubernur Jakarta nih? Siapa saja yang hadir menemani Gubernur? Iya, baik Nata, Yasmin dan juga pemirsa, benar sekali bahwa acara Gowes Silaturah Ride 2025 baru saja berakhir tadi pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Perlahan demi waktu para peserta sudah mulai meninggalkan area Balai Kota dan kini hanya tersisa sesi foto tadi tepatnya di belakang saya ataupun di depan layar kaca Anda, Nata, Yasmin dan juga pemirsa. Mereka sempat bersuap foto terlebih dahulu dan sempat sarapan pagi tentunya yang disediakan oleh pihak Balai Kota. Dan untuk diketahui juga Nata, Yasmin dan juga pemirsa, tadi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga membuka acara Gowes Silaturah Ride 2025. Setidaknya ada lebih dari 3 peleton yang dibuka, yang diberangkatkan juga oleh Pramono Anung dan Pramono juga turut serta bersama ratusan peserta untuk ikut goes ke berbagai titik, di mana rutenya dalam acara ini adalah Jalan Ahmad Tamrin hingga Bundaran Senayan, sehingga memang acara ini sangat begitu disambut antusias tentunya oleh para peserta. Nata, Yasmin. Baik, terima kasih rekan Syahreza Zanski atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, sehat selalu.
Pemirsa, tim negosiator Indonesia telah bertemu dengan sejumlah kementerian Amerika Serikat untuk membahas soal tarif impor baru Presiden Trump. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto bertemu dengan United States Trade Representative USTR Jameson Geer. Dalam pertemuan keduanya menghasilkan kesepakatan yang rencananya akan dicapai dalam 60 hari ke depan. Selain bertemu dengan USTR, Erlangga juga bertemu dengan Menteri Perdagangan Amerika Serikat Howard Lutnick. Target utama tim negosiasi adalah menurunkan tarif impor yang dibebankan oleh pemerintah Amerika Serikat kepada Indonesia. Sementara itu pemirsa, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio. Pertemuan antara kedua Menteri Luar Negeri ini membahas sejumlah isu ekonomi dan juga geopolitik. Salah satunya adalah terkait tarif impor Amerika Serikat. Indonesia pun mengundang Amerika Serikat untuk berinvestasi di sektor mineral kritis. Menlu Sugiono menjadi Menteri Luar Negeri pertama ASEAN yang diterima Menlu Amerika Serikat di Washington DC. Pemirsa, upaya diplomasi dan negosiasi terhadap kebijakan tarif impor Amerika Serikat menemui titik terang. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan pemerintah Amerika Serikat bersedia untuk melakukan negosiasi dan akan diputus dalam jangka waktu 60 hari. Dalam pertemuan disepakati bahwa tim teknis akan melakukan langkah-langkah lanjutan terkait dengan negosiasi tarif impor tersebut. Acuan kerja dan format kesepahaman sudah disepakati untuk diselesaikan dalam waktu 60 hari atau sebelum jangka waktu 90 hari yang ditetapkan Trump usai. Salah satu poin perjanjian adalah kesepakatan untuk tambahan pembelian energi dari Amerika Serikat seperti gas alam cair atau LPG, minyak mentah, juga bahan bakar minyak. Erlangga menambahkan salah satu kendala yang ditemui pembeli di Amerika Serikat meminta pengusaha Indonesia untuk berbagi selisih kenaikan tarif impor. Akibatnya, penerapan tarif impor Amerika Serikat adalah biaya ekspor yang tinggi. Dalam konferensi pers virtual, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang diterima lebih awal untuk memulai proses negosiasi dengan target perjanjian dagang dalam 60 hari ke depan. Sejumlah pertemuan penting telah dilakukan delegasi Indonesia. Dalam pembahasan awal, Indonesia mengusulkan kerjasama bilateral yang saling menguntungkan dengan pemerintah RI. Salah satunya Indonesia juga akan mempermudah iklim bisnis yang aman bagi perusahaan AS yang beroperasi di dalam negeri. Bahwa Indonesia akan meningkatkan pembelian energi dari Amerika Serikat, antara lain LPG, kemudian juga crude oil dan gasolin. Juga Indonesia berencana untuk terus memberi produk agriculture, antara lain gandum, soybean meal, dan juga Indonesia akan meningkatkan pembelian barang-barang modal dari Amerika. Kemudian Indonesia juga memfasilitasi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang selama ini beroperasi di Indonesia. Sebelumnya pemerintah Amerika mengumumkan bahwa ekspor dari Indonesia akan terkena tarif 32%, namun akan ditunda selama 90 hari demi membuka ruang negosiasi. Proses negosiasi dipastikan terus dilakukan hingga pekan depan, dan upaya menggandeng asosiasi di Amerika Serikat juga dilakukan demi menjaga posisi tawar Indonesia yang lebih baik. Tim iNews melaporkan.